kenapa kok orang yang ahli ibadah itu senangnya duduk-duduk di tempat majelis ilmu, senangnya duduk-duduk di tempat majelis zikir? Kenapa kok tidak nongkrong-nongkrong di warung? Kan lumayan nongkrong-nongkrong di warung, bisa ngobrol siapa presiden 2024, apakah Pak Anies, apakah Pak Prabowo, apakah Pak Ganjar, atau mungkin Pak Dwi. Kenapa kau tidak suka seperti itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan, idza marartum biriyadil jannati farta'au. Kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka mampirlah ke situ, gabunglah di situ, gembalakan dirimu di tempat majelis itu. Fakila, lalu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wama riyadul jannati, apa yang dimaksud dengan taman dari taman surga itu? Qala, beliau menjawab, hilakul dzikri, kelompok-kelompok zikir, halakoh-halakoh zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kelompok-kelompok zikir di dalamnya menyebut asma-asma Allah, kelompok-kelompok zikir di dalamnya membaca Al-Quran, maka di situ termasuk dari taman surga. Dan siapa orang yang melewati atau melihat taman dari taman surga itu, maka Rasulullah anjurkan agar masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin pengajian Perumahan Pesut yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas sebuah mau'izatul hasanah yang termuat di dalam sebuah kitab namanya Tanwirul Qulub. Kitabnya seperti ini, namanya Tanwirul Qulub. Kebetulan kitab ini baru beberapa hari sampai di rumah, kemudian langsung saya pelajari, dan ternyata apa yang disampaikan Mbah Soleh Darat itu benar-benar dilaksanakan oleh banyak ulama, di mana Mbah Soleh Darat itu pernah menyampaikan orang yang mukallaf itu wajib menuntut ilmu. Orang mukallaf itu wajib mengetahui ilmu dasar agama. Ilmu dasar agama yang disampaikan oleh beliau itu ada 3. Yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu dasar agama atau disebut dengan ilmu tauhid, dan itu ada pada kitab ini. Yang kedua, ilmu syariat atau yang kita sebut dengan ilmu fikih, dan ini juga ada di sini. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu untuk menjernihkan hati, untuk menyingkirkan kotoran-kotoran dalam hati yang mengganggu pada saat kita sholat maupun
di luar sholat. Jadi untuk membimbing hati. Ketika hati seseorang itu sudah bersih, hati seseorang itu sudah suci, maka yang keluar dari mulutnya juga ucapan-ucapan yang terpuji. Tetapi ketika hatinya kotor, tidak pernah dibersihi, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata mencaci. Dan itu juga ada di sini ilmu tasawuf itu. Cuman barangkali yang paling berat di sini pembahasannya adalah ilmu tauhid. Karena ini berat, maka kita bahas belakangan saja. Dan yang ringan itu adalah ilmu syariat atau fikihnya. Yang sedang itu adalah ilmu tasawufnya. Dan saya ingin mengambil khairul umuri awsatuha, sebaik-baik masalah itu yang tengah-tengah. Saya ingin menyampaikan tentang ilmu tasawufnya. Baik, saya buka kitabnya dan perlu kacamata. Ya, waktu seusianya belum pakai kacamata saya. Sudah umur 50 baru pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini terdiri dari pertama muqaddimah. Muqaddimah, setelah itu ada 3 bab, setelah itu ada penutup. Dan di sini masuk yang ketiga, bab yang ketiga, yaitu tentang tasawuf. Kita ngikuti apa yang disampaikan oleh penyusunnya, Tanwirul Qulub, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i madhaban. Alhamdulillah, ini lebih enak seperti ini. Nah, kalau di masjid-masjid saya biasanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muridu li harthil akhirati, orang yang berkeinginan untuk menanam yang hasil tanamannya itu nanti akan dipetik di akhirat. Wasaliku li tariqiha, dan orang yang berjalan untuk menuju kepada akhirat, la yahlu an sittati ahwalin, maka orang yang seperti itu akan terbagi menjadi 6 kelompok. Ada 6 kelompok orang yang apabila dia ingin menanam untuk akhirat, dia ingin berjalan untuk menuju ke akhirat, maka orang yang seperti ini kelompoknya ada 6. Siapa mereka itu? Imma abidun, yang pertama itu bisa jadi mungkin dia adalah seorang hamba. Apa seorang hamba itu? Nanti penjelasannya. Wa imma alimun, yang kedua bisa jadi dia adalah seorang alim. Orang alim itu orang yang mengajar. Apa penjelasannya alim? Nanti penjelasannya. Wa imma muta'allimun, atau mungkin juga kalau tidak dia orang alim, dia orang yang belajar. Mungkin murid, dalam bahasa pesantrennya namanya santri, atau orang yang belajar. Wa imma walin, mungkin dia kalau bukan seorang hamba, dia seorang alim. Kalau bukan seorang alim, dia seorang muta'allim, orang yang belajar. Kalau bukan itu, mungkin dia walin, termasuk Pak RT. Walin itu artinya orang yang berkuasa, penguasa. Kan Pak RT penguasa kan? Iya. Nah, Pak RT itu penguasa di tingkat RT. Atasannya Pak Lurah. Pak Lurah punya atasan lagi, Pak Camat. Pak Camat punya atasan lagi, Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, Bupati punya atasan lagi, Pak Gubernur. Pak Gubernur punya atasan lagi, Pak Menteri. Pak Menteri punya atasan lagi, Pak Presiden. Pak Presiden baru, ini yang tertinggi di dunia. Nah, kalau dia bukan seorang hamba, bukan seorang alim, bukan seorang muta'alim, bukan seorang penguasa, wa imma muhtarifun, atau mungkin dia seorang pekerja, kelompok pekerja, orang-orang yang profesional. Kalau bukan itu, wa imma muwahhidun mustaghrikun bil wahidis somadi. Kalau bukan seorang hamba, bukan seorang alim, bukan seorang
pelajar, bukan seorang penguasa, juga bukan pekerja. Mungkin juga dia adalah seorang yang banyak berzikir, mengesahkan Allah, yang hidupnya tenggelam di dalam zikirnya kepada Allah yang Maha Esa, yang sebagai tempat bergantung. Ada 6 ini orang yang berkeinginan untuk menanam, bercocok tanam. Kan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang buat akhirat. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat telah pergi ke akhirat, itu di sana suatu saat kan, itu di sana itu ada 2 cuman tempatnya. Kalau enggak surga, neraka gitu. Kalau di neraka nggak usah sibuk mencari makanan, karena memang di sana tidak ada makanan. Makanannya memang nggak enak-enak di sana, termasuk darah, nanah, dan air yang sangat keras, yang sangat panas, yang ketika dihaus dituangkan itu langsung meleleh. Memang itu. Oleh karena itu, di antara orang yang disiksa di dalam neraka itu adalah orang yang ketika punya harta dan saatnya dia mengeluarkan zakatnya, zakatnya tidak dikeluarkan. Maka orang yang seperti itu ada ancaman. Saat itu adalah sesungguhnya itu disampaikan kepada Sa'labah. Akan tetapi sesungguhnya itu untuk pelajaran buat kita bersama. Kenapa kok disampaikan kepada Sa'labah? Karena Sa'labah dari awal itu ketika minta kepada Rasulullah untuk didoakan kaya, Rasulullah tidak mau. Karena Rasulullah tahu bakalan begitu. Karena Rasulullah ini orangnya kasyaf. Kasyaf itu artinya mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Itu kasyaf namanya. Dan para wali-wali Allah itu juga ada yang kasyaf. Kalau Rasulullah itu jelas kasyaf. Contohnya itu tadi, Sa'labah minta doa, tidak dikasih doa itu oleh Rasulullah. Yang kedua tidak dikasih juga. Yang ketiga karena maksa baru dikasih. Walaupun nanti tahu bakalan akan terjadi seperti itu. Satu contoh, Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil sekali. Ketika Ibnu Mas'ud itu ditampar oleh Abu Jahal, melanting dia, ditampar di depan Ka'bah. Karena Abu Jahal besar tinggi, ditampar melanting. Itu Rasulullah sudah tahu itu. Ketika kesakitan Ibnu Mas'ud dan mendatangi majelis Rasulullah pada saat itu dalam keadaan kesakitan, sahabat semuanya menangis. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud kan pemenang lomba. Lomba apa? Membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah. Siapa yang berani membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah? Ibnu Mas'ud yang angkat tangan. Akhirnya Ibnu Mas'ud menunaikan tantangan itu dan membaca surah Ar-Rahman. Pegel Abu Jahal mendengar ayat-ayat itu, tampar langsung melanting. Berdarah kupingnya. Itu masih dibolongi kupingnya oleh Abu Jahal. Dibolongi dan ditarik pakai benang, dibolongi. Begitu Abu Jahal menampar Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mendatangi Rasulullah, sahabat pada menangis. Sahabat menangis, Rasulullah sesungguhnya mau menangis juga, tetapi tiba-tiba Rasulullah tertawa, tersenyum melihat Ibnu Mas'ud dalam keadaan darah-darah seperti itu. Sahabat bingung, "Ya Rasul, kami semua sedih melihat sahabat Ibnu Mas'ud seperti itu. Kenapa engkau kok justru malah tersenyum?" Apa jawab beliau? "Nanti kamu akan tahu." Ternyata memang betul, pada saat perang Badar akan dimulai, Rasulullah itu sudah mengumumkan siapa yang pingin ikut perang Badar. Itu syaratnya harus mendapat izin dari orang tuanya kalau masih punya orang tua. Kalau orang tuanya mengizinkan, maka boleh pergi menuju ke perang Badar. Tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan, tidak boleh ikut pergi ke perang Badar. Itu Rasulullah lebih mengutamakan orang tua daripada agama. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada manfaat apa-apa negara menang kalau punya anak-anak yang banyak durhaka. Lebih baik negara tetap hancur daripada anak-anaknya durhaka. Oleh karena itu, yang ikut perang adalah yang mendapat restu dari orang tuanya. Negara menang, penduduknya soleh-solehah, itu negara aman. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Ibnu Mas'ud tunjuk tangan, "Ya Rasul, apa aku boleh ikut perang?" Kecil dia, mungkin sebesar ini Ibnu Mas'ud tuh, kecil seperti ini, kecil dia.
Bukan karena dia masih anak-anak, bukan, karena memang postur tubuhnya seperti itu, kecil, mungkin kayak Daud Mini gitu. Kalau ditampar oleh Mike Tyson kan langsung terpelanting yang seperti itu, karena kecil dia. Akhirnya Rasulullah sampaikan, boleh, bawalah senjata yang bisa kamu angkat. Kenapa kok begitu? Karena Ibnu Mas'ud itu mengangkat senjatanya Umar bin Khattab nggak sanggup, berat senjata Umar bin Khattab. Mengangkat senjata pada umum yang saat itu nggak sanggup. Dia hanya mampu mengangkat senjata yang sesuai dengan ukurannya. Terus diperintahkan Rasulullah, tugasmu adalah menyelesaikan orang yang sudah terjatuh. Jangan dekat-dekat dengan musuh. Itu tugasnya. Rasulullah sampaikan, jangan dekat-dekat dengan musuh, tugasmu adalah menyelesaikan orang yang sudah jatuh. Pas kebetulan di dekatnya ada orang jatuh tinggi besar, Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal pingsan di situ karena takut. Senjatanya Ibnu Mas'ud itu langsung dikalungkan ke lehernya Abu Jahal. Hanya saja Abu Jahal itu orangnya tinggi besar, karena itu Ibnu Mas'ud agak sulit memanjat ke badannya Abu Jahal tadi itu. Pas begitu sudah mulai mengena, bangun Abu Jahal, cuman nggak bisa bergerak. Akhirnya Abu Jahal sadar, begitu sadar langsung sampaikan, kamu membunuh aku dengan pisaumu yang kecil itu, malu aku. Kalau pengen bunuh aku, pakai pedangku yang sangat besar itu. Akhirnya karena nggak kuat, pedangnya diikat pakai tali, terus ditarik tali itu melewati lehernya, putus lehernya. Karena itu Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesombong-sombongnya Fir'aun ketika mau ditelan laut, dia masih mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Masih sadar Fir'aun, ini Abu Jahal mau mati, masih sombong ini, malah melebihi dari Fir'aun. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Akhirnya ditarik oleh Ibnu Mas'ud, putus lehernya dengan senjatanya Abu Jahal itu sendiri. Setelah itu ganti kupingnya dibolongi. Setelah kupingnya dibolongi, diikat bolongan kuping itu tadi. Sudah diikat bolongan kuping tadi itu, diikatkan ke kuda. Begitu diikatkan kuda, kudanya disepat pakai kayu. Tak, kudanya lari, Abu Jahal terseret. Inilah yang membuat Rasulullah tersenyum. Apa yang akan dilakukan oleh Ibnu Mas'ud terhadap Abu Jahal. Ini Rasulullah orangnya kasaf. Rasulullah itu tahu. Maka ketika Sa'labah minta doa, Rasulullah tidak mau mendoakan. Ternyata terakhir maksa minta, akhirnya didoakan. Begitu didoakan, kemudian Rasulullah berikan kambing yang sedang bunting dan dipelihara oleh Sa'labah. Akhirnya menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak. Yang sebelum sholat itu Sa'labah sudah berada di masjid, lama-lama pas azan baru sampai di masjid. Yang tadinya pas azan baru sampai di masjid, ini pas iqamah baru datang ke masjid. Tambah lama tambah banyak kambingnya, lama-lama jadi makmum masbuk. Sudah rakaat pertama baru datang. Ketika ditanya kemana Sa'labah, sibuk ya Rasul ngurusi kambing-kambingnya. Sudah banyak kambingnya, sudah. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengambil zakatnya. Zakatnya diambil. Ternyata ditolak oleh Sa'labah, tidak mau memberikan zakatnya. Maka pada saat itu turunlah ayat, di mana ayat ini sesungguhnya adalah diperuntukkan kepada Sa'labah. Walladzina yanqizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas, menumpuk-numpuk perak dan tidak mau menafkahkan di jalan Allah, fabashshirhum, beri kabar gembira mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Udah mungkin udah dongkolnya Allah itu. Orang yang tidak mau menafkahkan sebagian hartanya, artinya tidak mengeluarkan zakatnya padahal sudah sampai haul dan nisabnya, maka beri dia kabar gembira. Apa itu? Siksa yang pedih. Masya Allah. Nah, inilah hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang hatinya kotor,
itu karena dia kurang pandai membersihkan hatinya. Oleh karena itu, kali ini kita mengaji tasawuf, tujuannya adalah supaya hati kita menjadi bersih, kita menjadi tahu apa-apa yang akan kita bersihkan dari hati kita ini. Nah, dan itulah orang-orang yang menjadi kelompok apabila dia ingin menanam sesuatu yang akan dipetik di akhirat. Karena di akhirat itu ada surga, ada neraka. Dan ketika ada di surga, itu dalam riwayat al-jannatu qi'an. Surga itu seperti tanah kosong. Siapa yang masuk surga itu belum tentu di situ terus mendapat keenaan. Dia memang sudah enak, tapi nikmatnya itu perlu dikumpulkan dari dunia. Siapa rajin sholat, nanti di sana ada kenikmatan. Siapa rajin puasa Senin Kemis, di sana nanti ada kenikmatan. Siapa rajin baca Al-Quran, di sana ada kenikmatan. Tapi kalau cuman masuk saja, nggak pernah ibadah yang lain-lain, yang sunnah-sunnah, ya masuk, memang tidak masuk neraka. Yang lain makan enak, dia cuma nengokin aja. Paling-paling nanti dapat sedekah di sana, kan gitu. Jadi apa? Jadi termasuk yang menerima BLT barangkali seperti itu. Karena apa? Karena kurang menjalankan ibadah-ibadah sunnahnya. Nah, siapa yang dimaksud dengan abid tadi? Siapa yang dimasuk kelompok pertama, orang yang disebut dengan hamba tadi? Huwal mutajarridu lil ibadati. Dia adalah orang yang semata-mata hidupnya itu untuk ibadah. Alladzi la syaghala lahu ghairaha aslan. Yang tidak ada kesibukan lain kecuali hanya ibadah. Kan kadang ada orang yang seperti itu. Biasanya ini orang-orang yang sudah tua gitu. Tidak ada kesibukan lain kecuali hanya ibadah. Seperti yang di kampung saya, itu ada seorang bernama Pak Masdar. Dulu dia seorang tukang. Akan tetapi setelah anaknya sukses di dalam menumpuk harta, artinya dia sudah orang sukses, jadi dia digaji oleh anaknya, kira-kira begitu. Hidupnya sudah dicukupi oleh anaknya. Jadi kerjanya tiap hari adalah dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, dan dia jadi imam di situ. Nah, ada orang yang seperti itu, semata-mata hidupnya hanya untuk ibadah. Lau tarokal ibadata la jalasa batolan. Kalau dia berhenti dari ibadah, dia tinggalkan ibadah, maka dia bengong. Dia tidak ada saatnya beribadah, dia nganggur. Itulah dia. Dia tidak mau pergi ke bar, nggak mau. Pergi ke tempat-tempat maksiat, tidak mau. Jangankan ke maksiat, pergi kerja pun dia sudah nggak mampu lagi. Kerjanya cuma ibadah itulah. Fal angsabulahu ayastagriqa aktsara awqatihi fil ibadati. Maka yang paling banyak waktu dia gunakan adalah semuanya dipakai untuk ibadah. Wa mujalasir dzikri, dan juga dipakai untuk duduk-duduk dalam majelis zikir. Maka beliau yang saya sebutkan tadi, Pak Imam Masdar tadi, kalau dia tidak ibadah, dia berkumpul di majelis zikir. Kenapa kok orang yang ahli ibadah itu senangnya duduk-duduk di tempat majelis ilmu, senangnya duduk-duduk di tempat majelis zikir? Kenapa kok tidak nongkrong-nongkrong di warung? Kan lumayan nongkrong-nongkrong di warung, bisa ngobrol siapa presiden 2024, apakah Pak Anies, apakah Pak Prabowo, apakah Pak Ganjar, atau mungkin Pak Dwi. Kenapa kok tidak suka seperti itu? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan, idza marartum biriyadil jannati farta'au. Kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka mampirlah ke situ, gabunglah di situ, gembalakan dirimu di tempat majelis itu. Fakila, lalu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa yang dimaksud dengan taman dari taman surga itu? Qala, beliau menjawab, hilakul dzikri, kelompok-kelompok zikir, halakoh-halakoh zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi
kelompok-kelompok zikir di dalamnya menyebut asma-asma Allah, kelompok-kelompok zikir di dalamnya membaca Al-Quran, maka di situ termasuk dari taman surga. Dan siapa orang yang melewati atau melihat taman dari taman surga itu, maka Rasulullah anjurkan agar masuk ke taman dari taman surga itu, yaitu kelompok-kelompok zikir. Kenapa kok bisa kita disuruh masuk ke kelompok-kelompok zikir? Itu nanti ada nasihat dari Al-Atta, ada juga nasihat dari Umar radhiyallahu an. Berikutnya al-alim. Siapa alim itu? Siapa orang alim itu? Huwallazi yantafi'un nasa bi ilmihi. Orang alim itu adalah orang yang ilmunya dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu orang alim. Fi fatwa au tadrisin au tasnifin. Pada saat dia berfatwa, pada saat dia mengasih pelajaran, pada saat dia mengarang kitab. Jadi saat dia berfatwa, saat dia mengajar, saat dia mengarang kitab, itu ilmunya semuanya dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang. Sehingga ketika orang itu tidak tahu, bertanya kepadanya. Begitu bertanya, dia keluarkan nasihat, itulah fatwanya. Dan itulah yang akan membimbing orang menuju jalan ke akhirat. Fa in amkanahu istighraqal awqati fi dzalika. Ketika seorang alim itu memungkinkan menenggelamkan seluruh waktunya, artinya memakai seluruh waktunya untuk mengajar, untuk berfatwa, untuk mengarang kitab, fahuwa afdalu, itu yang lebih utama. Keutamaan orang alim itu adalah waktunya digunakan untuk mengajar, waktunya digunakan untuk berfatwa, waktunya digunakan untuk menyusun kitab atau membuat kitab atau mengarang kitab. Fawa afdalu ma yastaghilu bihi ba'dal maktubati. Menyusun kitab, mengarang kitab, berfatwa, itu semuanya lebih afdal setelah dia sibuk menjalankan sholat 5 waktu warawatibiha, dan setelah dia menjalankan sunnah-sunnah rawatibnya. Orang alim itu sholat 5 waktu, kemudian sholat-sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, rawatibnya itu. Setelah itu langsung, kalau dia ada yang tanya, dia keluarkan fatwa. Kalau dia ada majelis yang menunggunya, kemudian dia mengajarnya. Kalau tidak ada, maka dia sibuk menyusun kitab atau mengarang kitab. Dan itu lebih utama setelah dia melakukan sholat 5 waktu dan sholat sunnah rawatibnya. Wa idza qasada bil ilmi, dengan syarat ketika dia mengajar itu tujuannya adalah, mengajar itu tujuannya al-isti'anatu bi ala suluki. Tujuannya adalah membantu orang untuk menuju jalan ke akhirat. Jadi jangan sampai dia mau pergi ke akhirat tapi jalannya salah, jalannya tersesat, dikiranya benar rupanya malah salah. Maka itu dibimbing oleh orang alim. Wal muradu bila ilmi, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah al muqaddamu alal ibadati. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mendahulukan ibadah. Artinya ilmu yang bisa mendahulukan ibadah daripada yang lainnya. Al-ilmu alladzi yuraghibun nasa fil akhirati, yaitu ilmu yang menyibukkan, yang menjadikan orang cinta kepada akhirat. Wa yuzahiduhum fid dunya, ilmu yang bisa menjadikan ia zuhud di dunia. Au yu'inuhum ala suluki tariqil akhirati, atau ilmu yang membantu manusia untuk jalan menuju ke akhirat. Duna ulumul lati taziduha birraghbah fil mal, bukan ilmu yang dengan ilmu itu orang tambah cinta kepada dunia. Dengan ilmu itu wal jahi, orang tambah cinta kepada kedudukan. Wa qabulil khuluqi, dan dengan ilmu itu orang malah tambah gila dengan kehormatan. Ketika ilmu itu menyebabkan orang tambah cinta kepada harta, tambah cinta kepada kedudukan, tambah gila pada kehormatan, yang seperti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi yang dimaksud ilmu di sini yang disampaikan oleh orang alim kepada
orang yang membutuhkannya adalah ilmu yang menjadikan cinta seseorang kepada akhirat, membuat cinta seseorang kepada Allah, membuat cinta seseorang kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang dimaksud adalah ilmu yang disampaikan oleh orang alim tadi untuk membimbing manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.